Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan Pak. Silakan Irwan ya ketua kelasnya ya di kelas ini ya. Iya Pak. Ya, coba tolong disiapkan ya Nak. Siap Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita sebagai hambanya Allah Tuhan yang Maha Esa supaya selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai ajal kita masing-masing sehingga kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat. Dan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pintar, yang soleh, soleha, sudah mau dan semangat tentunya untuk mengikuti pembelajaran via Gimit pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu ditetapkan di dalam keimanan, tetap bersyukur dan selalu semangat menuntut ilmu. Kenapa kita harus selalu semangat menuntut ilmu? Karena memang itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim khususnya. Nabi bersabda di dalam sebuah riwayat, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam. Nah, dan Nabi diperkuat dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan juga berilmu. Nah, sehingga tentunya dengan landasan tersebut kalian harus selalu semangat, selalu menetapkan niat kalian bahwasanya belajar ini tuh niatnya untuk ibadah dan nanti kita juga akan ditingkatkan derajat kita seperti itu. Dan jangan lupa ya Nak, karena ini musim pandemi, tetap dijaga protokol kesehatannya, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun. Oke, untuk pagi hari ini apakah semua hadir, Irwan? Bapak nanya ketua kelas nih. Hadir Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Semua masih diberikan kesehatan. Oke. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu kira-kira apa sih yang akan kalian pelajari. Oke. Yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.9 tentang menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial. Kemudian 4.9 membuat pemasaran online menggunakan akun media sosial. Nah, untuk IPK-nya dimulai dari 3.9.3. Kenapa? Karena kemarin kita sudah membahaskan saat pertemuan pertama tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi di 3.91, yaitu tentang definisi media sosial, kemudian jenis-jenis media sosial. Nah, untuk pagi hari ini kalian akan belajar tentang perbedaan antara soft selling dan hard selling, kemudian menyajikan konten hard selling dan soft selling, selanjutnya merancang penggunaan aplikasi pengolah gambar sederhana, dan
menggunakan aplikasi pengolah gambar sederhana. Jadi setelah kemarin kalian sudah belajar tentang definisi media sosial, kemudian jenis-jenisnya, kemudian kalian juga sudah membuat akun di IG ya, di IG, di Facebook. Nah, saatnya kalian membuat konten ya, membuat isi dari media sosial tersebut. Nah, isinya itu terdiri dari soft selling dan hard selling. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa Pak Guru. Bisa, Pak Pak. Guru bisa. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin persepsi dulu nih. Kira-kira masih ada yang ingat nggak ya tentang pelajaran sebelumnya? Apa sih media sosial itu? Coba, ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa sih media sosial itu? Coba, Bapak ingin tahu nih di antara kalian mana sih? Coba ya Pak. Ya, silahkan. Media sosial itu media yang digunakan sebagai sarana kita untuk bersosialisasi. Itu benar nggak Pak? Oke, mantap. Betul sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, itu ya tadi seperti yang sudah teman kalian bilang, Bu Yuli, bahwasanya media sosial adalah tempat kita untuk berinteraksi. Nah, namanya interaksi, di situ tentunya ada manusia-manusia di dalamnya, ada interaksi, ada percakapan, ada komunikasi. Nah, kita sebagai pemasaran, sebagai agen pemasaran harus bisa menangkap peluang di mana ada orang, di situ ada ada kebutuhan. Gitu ya. Nah, kalau ada kebutuhan, tugas kita sebagai pemasaran apa kira-kira? Menjual Pak. Menyediakan. Menyediakan, menjual. Benar. Menawarkan. Disampaikan tadi bahasa, kemudian ada ketua kelas kita, bahwasanya ketika ada kebutuhan, tugas kita sebagai pemasaran adalah menjual barang agar memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, sedikit flashback. Jadi media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web. Itu ya. Jadi itu adalah gambaran tentang media sosial yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, sekarang menginjak pada materi pada pagi hari ini tentang hard selling. Apa sih hard selling itu? Nah, jadi coba Bapak minta tolong siapa ya yang kira-kira mau membaca materi di slideshow? Coba, siapa yang berani membaca? Saya Pak. Ya, silahkan. Hard selling, teknik penjualan yang menggunakan jasa, yang menggunakan cara cepat dan sporadis. Harapannya calon konsumen dapat segera membeli produk yang ditawarkan. Hard selling mengarahkan calon pelanggan untuk segera membeli produk sebelum masa berlakunya habis. Pesan yang terdapat dalam hard selling pada umumnya seperti diskon, potongan harga, beli satu gratis satu, beli sekarang sebelum harga naik, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Idris. Itulah inti dari konten hard selling. Bagaimana kita menyampaikan pesan penjualan yang tujuannya agar konsumen cepat segera mengambil keputusan untuk membeli barang yang kita tawarkan. Gitu. Karena kenapa? Karena kadang-kadang produk-produk kita kan ada yang istilahnya fast moving, ada yang slow moving gitu ya. Kalau fast moving itu barang-barang yang penjualan cepat, kalau slow moving itu barang-barang yang
penjualannya lambat. Nah, untuk barang-barang yang slow moving ini kadang-kadang perlu diberikan stimulus hard selling, berbagai promo gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan temanmu, ada diskon, potongan harga, kemudian buy one get one gitu dan lain sebagainya. Nah, tujuannya agar barang-barang yang dijual itu cepat laku gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri yang ada di dalam konten hard selling itu biasanya harga dan jenis promosi sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena agar konsumen nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Cukup harga dan diskon tersebut yang berbicara, orang langsung tertarik, kemudian langsung membeli. Gitu. Itu adalah ciri-ciri dari konten hard selling. Ya, ciri-ciri dari konten hard selling yaitu yang pertama, harganya sudah jelas, terpampang, kemudian promosinya juga sudah promosi yang ditulis sudah dua ciri-ciri. Coba ulangi tadi penjelasan Bapak, ciri-ciri dari konten. Ada yang bisa? Iya Pak. Ya, silakan. Wah, mantap. Ciri-cirinya salah satunya itu harganya sudah dibanderol Pak, sudah jelas harganya berapa. Terus tidak usah perlu bicara, ada misalnya potong harga, jadi sudah dibanderol dengan jelas sehingga konsumen sudah dapat melihatnya seperti itu Pak. Mantap, kita berikan aplaus. Nah, itu berarti paham ya kalian semua ya? Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari konten hard selling. Gitu ya. Promonya jelas nih. Gitu. Diskon sampai 50% plus dapat hadiah langsung hingga 31 Maret 2020. Nah, kalau orang melihat iklan ini, pasti orang akan langsung, wah, sebelum tanggal 31 Maret harus beli nih, mumpung ada diskon. Ya kan, ada diskon, kemudian ada gratis hadiah langsung. Ada kulkas, ada TV, ada Magicom. Nah, biasanya yang perempuan-perempuan nih, yang suka dengan diskon-diskonan. Dengan adanya diskon, ya, orang semakin cepat di dalam memberikan keputusan adalah tujuan dari konten hard selling. Nah, kemudian selanjutnya konten soft selling. Coba ada yang bersedia untuk membaca materi di depan? Silakan, siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, soft selling ya, Pak. Ya, betul sekali. Coba Nak. Ya, kalau ya nih Pak, teknik menjual yang dilakukan secara tersurat. Kemudian artinya penjual tidak secara langsung. Mana Pak? Tersirat Nak. Ya. Kurang besar tulisannya ya. Ya, maaf Pak. Iya. Ya, nggak apa-apa. Sana saya kacamata soalnya. Maaf ya Bapak ya. Artinya Ya, penjual apa-apa. tidak Jadi secara tidak langsung mengajak. Ya, lanjut ya Pak. Artinya Ya, penjual silakan. langsung mengajak atau membuat calon pelanggan untuk membeli produknya. Terus yang berikut, teknik ini membuat calon pelanggan yang didekati tidak merasa terganggu saat menyimak presentasi yang diberikan. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Nak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari konten soft selling. Kalau hard selling itu langsung, ya kan, menawarkan promosi langsung, potongan harga langsung. Kalau soft selling ini tersirat, gitu ya, tersirat. Kita tuh bercerita, tapi
ujung-ujungnya itu menjual sesuatu gitu. Itu adalah ciri dari konten soft selling, konten soft selling. Intinya adalah pesan yang disampaikan, penjualannya itu tersirat, kemudian tujuannya agar konsumen tidak merasa terganggu. Pak Guru, Oke, Pak Guru mau nanya Pak Guru. Kalau diskon 5, ya silakan. kalau diskon 50% memang penjualnya nggak rugi Pak Guru? Nah, terima kasih, pintar sekali. Bahasa sudah menjawab. Nah, itu ada sudah bertanya. Oke, saya jelaskan ya, Nah, seperti yang tadi tuh yang sudah Bapak jelaskan, ciri-ciri hard selling itu biasanya untuk produk-produk yang sudah lama atau hampir expired gitu kan, sehingga produsen atau penjual daripada barangnya nggak laku gitu kan ya, daripada barangnya nggak terjual, mendingan dipotong harga, rugi sedikit tapi bisa mengembalikan modal gitu. Atau kadang-kadang potongan harganya itu sesuai dengan markup pricing yang diberikan perusahaan gitu kan, namanya perusahaan biasanya sudah mendapatkan untung kan ya. Nah, contoh ketika harga modalnya 10.000, kemudian Bapak sebagai pemilik toko menetapkan keuntungan markup pricing-nya 100%. Nah, berarti Bapak jualnya berapa, Basah? Kalau misalnya nih harganya 10.000, kemudian Bapak menginginkan keuntungan 100%, kira-kira jualnya berapa? 20.000 Pak Guru. Ya, betul sekali, jualnya 20.000. Nah, harga jual 20.000, kemudian karena ini barang nggak laku-laku, akhirnya Bapak ngasih potongan harga 50% ya kan? Wah, kelihatannya keren banget nih 50%. Nah, 50% dari 20.000 itu kan sekitar 10.000 gitu kan. Nah, ketika Bapak berikan harga potongan 50%, ketika terjual Bapak mendapatkan penjualan atau omset 10.000. Walaupun Bapak nggak untung, tapi setidaknya uang modal Bapak kembali dan konsumen merasa senang dengan adanya promo. Mengerti ya, Basah? Terima kasih Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Oke, selanjutnya. Nah, umumnya dalam menggunakan teknik ini, penjualan akan memberikan edukasi atau informasi yang berguna. Itu ya, ciri-ciri dari soft selling, kontennya berupa edukasi atau informasi yang berguna bagi calon pelanggan, sehingga secara tidak langsung pelanggan akan senang di dalam mendengarkannya dan menyimak informasi. Jadi ciri-cirinya konten soft selling itu berisi edukasi atau informasi yang berguna. Oke, Bapak mau ngetes nih. Coba tadi apa kira-kira ciri-ciri dari konten soft selling? Ada yang berani? Informasinya berupa edukasi, Pak, yang berguna bagi si customer. Misalnya kayak iklan-iklan asuransi itu Pak, di TV juga banyak tuh iklan asuransi. Terus ada juga tuh iklan Aqua juga ada Pak yang soft sellingnya. Yang mana tuh Mas? Iya, iklan Aqua itu ada soft sellingnya juga tuh Pak. Dia bercerita, nggak taunya belakangnya jualan air mineral seperti itu. Ya betul. Edukasi dulu. Mantap, terima kasih Mas. Informasinya provokator Ya, Pak Guru, informasinya provokator, informasinya. Kenapa? Informasinya provokator. Provokator gimana tuh? Ya, mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Ya, oke, provokator. Lebih tepatnya mungkin informasi persuasif ya, persuasif membujuk secara halus ya. Kalau provokator kayaknya ngajakin ribut. Teman-teman kalian tuh yang suka-suka adu domba gitu kan, ya semoga aja nggak ada gitu. Di sini mah insya Allah anak bapak mah soleh-solehan semua gitu ya, nggak suka provokator ya. Lebih tepatnya ya tadi bahasa sudah cukup tepat, provokator gitu ya.
biar orang terpancing ya, tapi lebih tepatnya lagi itu informasi persuasif, mengajak gitu ya, mengajak dengan memberikan tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Nur, edukasi dan informasi, tapi ujung-ujungnya melakukan penjualan atau penawaran produk, begitu ya. Nah, teknik ini biasanya memiliki pola yang sama ya, pola yang sama. Biasanya menceritakan sebuah masalah gitu ya, menceritakan sebuah masalah, kemudian membuat orang resah dengan masalah tersebut ya. Kemudian dari keresahan tersebut kita sebagai seorang pemasar memberikan solusi. Gitu. Nah, teknik soft selling ini metodenya cukup ampuh ya untuk penjualan secara online. Kenapa? Karena tadi basicnya media sosial itu adalah tempat orang berinteraksi ya, tempat orang berinteraksi, sehingga namanya orang interaksi perlu ada komunikasi yang berguna bagi orang lain agar orang lain mau memperhatikan kita ya kan. Kalau misalnya informasinya nggak guna gitu ya atau spam, tentunya orang lain nggak akan tertarik. Nah, sehingga untuk media sosial tentunya lebih menarik ketika kita menggunakan metode soft selling. Seperti kata pepatah salah satu founder Twitter ya, selling to people who actually want to hear from you is more effective than interrupting strangers that don't. Terjemahan kasarnya, menjual kepada orang yang ingin mendengar kita ya, ingin mendengar kita itu lebih efektif daripada menjual kepada orang yang kita tidak kenal dan terganggu terhadap informasi yang kita berikan. Gitu. Jadi kuncinya konten soft selling adalah memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Contoh, ini ya contoh. Fotografer tersohor bagi-bagi tips optimalkan kamera ponsel. Di sini kan bisa kelihatan kan, kira-kira nih informasi yang berguna itu apa sih? Coba ada yang bisa jawab? Tips-tipsnya ini ya Pak? Iya, betul sekali. Di sini orang akan tertarik, khususnya para fotografer, karena ada tips-tips untuk mengoptimalkan kamera ponsel gitu. Dengan kamera ponsel hasilnya memuaskan. Kita lihat tips-tipsnya, ada berbagai tips, tapi ujung-ujungnya ya, ini bisa dilihat di sini, dia jualan Oppo Reno 3. Ngerti maksudnya ya? Ngerti ya Pak, ngerti. Soft selling Pak. Ujung-ujungnya problem kamera HP. Betul sekali. HP Oppo itu tadi ya. Nah, teknik soft selling itu disebut dengan magis, ya, magis. Ngerti magis? Magis itu apa namanya? Menipu gitu, tipuan namanya. Magis sulap gitu ya. Tapi di sini magis adalah singkatan dari masalah, gelisah, solusi. Tunjukkan masalah, buat gelisah, berikan solusi. Coba tadi apa magis? Ada yang bisa mengulangi tadi dari penjelasan Bapak magis? Buat masalah. Ya. Terus buat gelisah, habis itu baru Kasih solusinya. Memberikan solusi. Ya, pintar sekali. Nah, itu ya tips untuk membuat konten soft selling. Yang pertama, kita tunjukkan masalah, kemudian kita buat gelisah, ya, buat gelisah, tunjukkan masalah itu kita berlandasan masalah, kemudian buat gelisah itu dengan cara kita mengaitkan masalah tersebut ke perspektif pribadi konsumen. Nah, setelah itu baru kita berikan solusi. Ini ada contoh konten hotel gitu ya.
Kamu pernah booking hotel terus kecewa karena hotelnya tidak sesuai dengan yang ada di brosurnya? Nah, ini kan masalah kan? Kemudian gelisah. Ternyata bukan kamu doang, ada banyak sekali orang yang terjebak tampilan foto internet, harga kamar yang murah, ujung-ujungnya kabarnya bau, sumpek, dan bahkan ada yang menyeramkan. Jalan-jalan itu butuh rasa nyaman, cuma gara-gara salah pesan hotel jadi berantakan dan liburan berantakan juga. Nah, ini ada contoh gelisah. Dari masalah ini, ya masalah booking hotel yang nggak sesuai dengan spesifikasi, ditarik menjadi sebuah kegelisahan yang akan dialami oleh calon konsumen. Seperti kamarnya nanti bisa bau, sumpek, jalan-jalannya bisa berantakan. Nah, setelah membuat konsumen gelisah, baru diberikan solusi. Mau lihat dalamnya hotel, kamu bisa akses videonya di sini. Kalau mau booking cepat, chat langsung ke saya ya. Nah, ini adalah solusi. Kalau kalau tidak mau tertipu, langsung chat, kemudian tinggal booking. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kalian Nur. Di sini masalahnya yang mana? Kurang fokus. ya, Pak. Kurang fokus. Orang fokus, ya betul sekali. Masalahnya kurang fokus, ya kan? Gelisahnya apa? Apa nih? Dari masalah tersebut dampak ke konsumen, dampak ke calon konsumen. Nah, salah naik motor. Dari karena kurang fokus, salah naik motor. Solusinya ada Aqua. Iya. Ngerti sampai sini ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti. Alhamdulillah. Nih, ini contoh nih dari konten yang Bapak buat. Bapak juga jualan, nah, biar kalian tahu cara prakteknya. Contoh, bisa kelihatan? Ini IG Bapak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Kalau kamu mau follow-follow, mau nanya-nanya, DM, silakan. Ini contoh, tips sukses punya online shop. Yoi. Dari gambar ini kan, jangan baca kalau nggak mau laris. Di sini kan orang penasaran ya nggak? Wah, ini informasi yang menarik atau enggak kira-kira? Menarik, Pak. Menarik. Kenapa menarik? Dari kata-kata di bawahnya itu, kalau misalkan nggak mau baca, Karena semua laris gitu Iya. ya. Karena iya, semua orang pengen laris, Pak. Nah, di sini Bapak memberikan konten berupa soft selling, tips sukses punya all shop. Kita klik isinya. Hai guys, mau nanya deh, kadang kalau kalian lagi jalan dan pengen makan, pas kebetulan kalian nggak tahu daerah situ, biasanya apa sih yang kalian lakukan untuk akhirnya memilih resto? Kalau aku sih biasa cari yang banyak orang parkir. Ini di sini ada masalah nih, lagi jalan-jalan, pengen makan tapi bingung nyari resto. Nah, kemudian di sini Bapak membuat gelisah mereka. Udah pasti makannya enak emang. Ya nggak tahu lah, kan belum pernah nyobain resto itu. Tapi yang pasti kalau resto rame, banyak yang parkir, itu salah satu indikator kalau produknya oke. Nah, membuat gelisah kan? Wah iya juga ya. Biasanya kalau resto enak itu parkirannya banyak, isinya penuh gitu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya Bapak memberikan penawaran jualan ujung-ujungnya. Nah, sama kayak halnya follower di Instagram. Untuk first impression, banyaknya follower menunjuknya jaminan terhadap produk yang dijual. Walaupun nantinya konsumen akan lebih meneliti ke testimoni dan riwayat pembelian, namun banyaknya follower menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi kalau udah 10K bisa pakai fitur swipe up. Nah, ini kan berarti tips kalau pengen jualan all shop laris, salah satu caranya dengan meningkatkan follower, ya nggak? Ya nggak? iya, Pak, betul. Nah, tapi ujung-ujungnya di sini Bapak jualan. Nah, you order untuk meningkatkan impresi di all shop kalian. Termurah dan garansi pengisian kembali kalau follower turun loh. Dan tenang aja, privasi terjamin, nggak pakai ribet. Swipe up gambar. Ngerti maksudnya di sini ya?
Iya, Pak, ngerti. Ya Pak, ngerti Pak. Oke, mantap. Oke, di akhir sesi ini, karena kalian sudah mengerti, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas dari Bapak, membuat konten soft selling. Gampang. Pertama kalian buat masalah, ya. Kalian catat dulu masalahnya apa nih, ya. Kemudian kalimat gelisahnya apa, kemudian kalimat solusinya apa. Kemudian dikumpul di Google Classroom kita. Deadline-nya hari Senin, jadi tanggal 16 bulan 8. Jadi kalian masih bisa mengerjakan hari ini dan besok. Insya Allah banyak lah di mana-mana. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Mengerti ya? Mengerti Iya, Pak. Pak, ngerti. Mengerti ya? Oke. Coba sebelum Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Bapak berikan? Saya coba ya, Pak. Ya, silakan Nah. Jadi untuk membuat konten di media sosial itu ada pakai cara hard selling sama soft selling. Kalau hard selling itu udah langsung aja tuh biar konsumen tahu dari apa yang kita promokan. Harganya juga udah jelas. Kemudian kalau untuk soft selling, kayak kata Bapak tadi tuh dibikin gelisah. Oke. Apa sih tadinya dibikin Masalah. dikasih masalah dulu, dibikin gelisah, habis itu baru kasih solusi. Oke, mantap. Kita berikan aplaus ke teman kalian, Yuli. Oke, terima kasih atas Bapak kesimpulannya. Agustiani. Itu Bapak yakin kalian sudah paham. Kalau misalnya tidak paham, nanti pembelajaran pada pagi hari ini bisa diakses di YouTube untuk pembelajaran asinkronus. Bisa kalian ulang lagi materinya, kalian perdalam, kemudian silahkan kerjakan tugasnya. Jangan lupa terakhir hari Senin. Dan untuk pertemuan besok, karena pada pagi hari ini kita membahas tentang membuat konten soft selling, selanjutnya pertemuan kita akan membahas tentang konten hard selling. Tapi ini buat nanti ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga semua diberikan kesehatan, tetap semangat di dalam menuntut ilmu, dan bisa bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas keaktifannya. Semoga kalian selalu menjadi siswa-siswi terbaik Bapak, menjadi pribadi yang soleh-soleha. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.